matua. Si mesa ma'rupa tahu to tuo do kulit na padang na sambo langit la to mak patongan sia to tai mak patongan langan dewata batu dikua tidak percaya kepada Yesus Kristus lan penonok na katuanna, tentu ada banyak hal yang dibutuhkan. Tapi yang saya mau tekankan di sini bukan semua orang, tetapi lebih tertuju kepada Bapak Ibu, anak-anakku, dan saya. Tokumualan penonok na katuata dan tuaka diparalui ada yang kita butuhkan. Napak pasusian. Waktu dikua nasanga bahasa Indonesia seandainya hari ini saat ini saya dan Bapak Ibu ditanya bahwa apa yang paling utama yang dibutuhkan, yang saudara, yang Bapak Ibu butuhkan dalam kehidupan ini. Jadi kutoleh Pak pasusian, iyan na dengak ki batu dipuan, seandainya kita temo te dikutanai ki patak ki si besa. Aka kita turan dan tapolosongan, tautamakan tapatan dalanganan lan penonona katuata, maka jawaban kita akan beraneka ragam. Tapi rata-rata orang akan menjawab, nakua kumao, aka salah paduka itu apan kita. Ya to ikan deno. Lihat. Iya, pasti itu jawaban kita. Ya? Ya, bahwa yang paling utama atau yang kita utamakan dalam kehidupan kita ialah soal kebutuhan hidup. Itu wajar. Karena memang kita tema tahu para luki katuan para luki angkata atau malah tualan kulit na padang. Sapoyan na di pomaleso di basa tongan, di perangi tongan, na basa mesa pemuda nena ide kadang na pomatua latikedu ki. Tolatuk mangorian langan dewata. Pasti tikedu lan penawanna. Nasanga basana pasikola kumua akan merinding. Ya, bulu-bulunya. Ya. Aka kita basata tikin na duri kokona. Kena turitongan ini Pak Basan. Angka dia boleh kita dituri mana apa ya pasti saat tikin na duri koko. Tapi koyan na di turitongan di perangi tongan tabasa tongan ini kadang na po matua na tikin na duri kokota. Umbasay. Sabab mengakai. Ternyata lan penono na kombongan na puang matua batu dikua to Israel. Sekali lagi lan penono na katuanna yang paling diutamakan ialah mendewatanna. Itu yang dinyatakan di dalamnya. Memang mereka membutuhkan kebutuhan hidup dokakolo, ya. Na paralwin na kyallo, lana kandena lana ilukna. Tapi tangia yang paling utama lan penonok na katuan. Yang kekukuan na kola tikedu ki.
Nah bisa para iya di. Bisa tangia ya tu kan di napalosongan niya kaparan luak lokal napa dololalan lan penono anak atuan ambai kali. Tapi itulah kenyataan dalam bacaan kita. Ya kela kita toh kemana-mana segi lakoninan. Ada siapa kita dengar toh solata di Bali, artinya dibuang ke negerinya orang. Tapi paling tidak ke sule ke jomai tondok na tahu saya sama tondok tak sule. Paling tidak yang kita dahulukan adalah bagaimana memulai mengatur kebutuhan hidup sehari-hari. Iya tak? Ya. Pembenahan keperluan yang lokal. Tapi orang Israel ketika kembali dari daerah pembuangan di Babel, kembali ke Yerusalem, bukan itu yang paling utama. Baiklah takwa ko ya to Israel to da to yo itu kama tumadon ni kiya ka kedengan pakilala si dikwaki lamai surah madatuna ko iko to da to itu ite kan si man tumadok mito ko kada jukuduk. Dalam bacaan kita dikatakan bahwa 7 hari setelah bulan ke-7 jadi pitu mi bulanna kasulianna to Israel lako tondokna batu dikua lako Yerusalem ya. Mereka berkumpul bersama sehati sepikir bersatu hati untuk membangun mesbah di tempatnya yang semula. Akayatu mesbah dolo banu ada na pematua na pakai dek Raja Salomo, ya, maka na rusak tahu, na hancurkan Raja Nebukadnezar, na pasirata litap. Saya lakoyatu porewalan banu ada na pematua. Perkakas dalam rumah Tuhan nabawa tahun na Nebukadnezar lako Babel luar biasa, yaitu antara lain cawan, kaki dian, bokor emas, itu semuanya mereka bawa. Lalu mereka menempatkannya di rumah perbendaharaan istana. Tapi apa yang terjadi ketika dalam perjalanan kehidupannya Raja Nebukadnezar yang menghancurkan rumah Tuhan dengan membawa perkakas rumah Tuhan, Tuhan sudah mengutuknya bahwa engkau hai Nebukadnezar, engkau akan mati di padang gurun. Akayatu batang kalemu balemu lana sialai olok-olok. Dan benar terjadi demikian. Karena engkau menghinakan rumah Tuhan. Ya begitu kenyataannya yang dialami Nebukadnezar. Matejo padang pengalaran nayatu balena nasialai olo-olo bulung nasar dan binatang. Tapi apa yang Tuhan buat dan Tuhan tidak mau kalau rumahnya dipermainkan. Dan semua miliknya di dalam rumah Tuhan tidak boleh dipermain-mainkan. Itu menjadi pelajaran. Jadi mereka membangun mesbah sehati sepikir bersatu hati membangun mesbah di tempatnya semula. Itu dalam bacaan kita sangat jelas. Ketika tiba bulan yang ke-7 setelah orang Israel menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di Yerusalem. Kemudian maka mulailah Yesua bin Yosadak. Yosadak ini adalah imam besar dan bin ini Yesua ini anaknya.
anaknya Imam Besar Yosadak, kemudian dan saudara-saudaranya para imam itu, ya toh? Kemudian Zerubabel bin Syaltiel, ya. Zerubabel ini adalah pemimpin atau bupati. Nah, bupati yang ada di sana sama dengan Pak Welen, di mana-mana dia hadir sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya kela tahu saya nggak tahu kalau imorlong itu masati nanti selamat sembahyang, tapi di mana dia pergi mengunjungi orang yang meninggal, pasti dia pimpin doa. Bisa. Karena memang imannya kepada Tuhan. Kita kalau kita pikir sore, ikut tak pikir sore sisi untuk usaha lewat Allah. Di tempatnya, jadi mereka berkumpul bersama sehati untuk membangun mezbah bagi Tuhan. Apa tujuan mendirikan mezbah? Tujuannya ialah untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan pada pagi hari dan petang. Jadi pakai de ninan kape malaran, lananinna menomba memalak langan pong matua, dan luar biasa yang mereka lakukan pagi dan petang. Ya kita to sarani temo si fisari anna malo soki. Tapi orang Israel dalam bacaan, dalam kehidupan mereka, mereka mempersembahkan korban bakaran, ya pemala ditunupuku. Itu namanya korban bakaran. Jadi itu kambing domba yang dipersembahkan kepada Tuhan, no, ditunumapu. Jalan tolata pa dengan banua pemalaran, no. Jadi Abraham itu membuat mezbah dari batu. Ya, lalu disusun batu, di atasnya diletakkan hewan korban dan mulai dinyalakan api, dan baunya itu sangat menyenangkan bagi Tuhan. Ya, jadi itu yang mereka lakukan. Tujuannya ialah untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan pada waktu pagi dan pada waktu petang. Selain dari korban kepada Tuhan, ya korban pagi dan petang itu, juga mereka memberikan persembahan sukarela setiap waktu, tidak ada batasnya dalam kehidupan mereka. Bagi orang Israel, walaupun mereka ini juga ada rasa takut dengan orang-orang yang ada di negeri itu yang sudah mendiami tanah Kanaan atau Yerusalem setelah orang Israel kembali dari daerah pembuangan. Mereka sih takut-takut terhadap mereka. Tetapi satu hal yang pasti bagi mereka bahwa rasa takut kepada Tuhan tidak boleh dikalahkan oleh rasa takut terhadap orang yang ada di sekitarnya. Dan kalau membaca kitab Esra dan Nehemia, kita akan melihat bahwa salah satu tantangannya adalah yaitu namanya Napolo membangun untuk Israel, meletakkan batu untuk memperbaiki ya bait Allah. Lalu datanglah Tobia dan Sanbalat untuk menghalang-halangi mereka. Ini Tobia dan Sanbalat yang tinggal di sana adalah orang Arab, ya Asyur. Tinggal di sana, lalu dia menghasut orang. Muporai neko. Neo kak belum kalah naya. Untuk apa itu rumah Tuhan kamu bangun? Toh tidak akan selesai juga. Nah itu tantangan ya bagi mereka. Jadi sekali lagi
Rasa takut kepada Tuhan tidak boleh dikalahkan oleh rasa takut terhadap orang sekitar. Karena mereka mengutamakan Allah, sehingga apapun kesulitan yang menghadang, janji setia yang bisa kita bahasakan biasa tapuka dalam penonok nakatuatta, komitmen mereka kepada Allah tetap menjadi prioritas utama. Tapi udah tahu si kabuto-buto ini watalan penonok nakatuan. Yang nakendek na selek padang kupong matuan. Yang na budak-budak na tekawakwe. Apa ini rakubawa ila kubano adamu 10 liter. Kendek kita din naka. Yang na lulus na pegawai na gaji pertama ku dewata alangasan ni persembahan. Nalandi waktu na gaji pertama nang kutombo minggan de maaf dewata tidak jadi. Sehingga dalam perjalanan kehidupan manusia juga, karena sudah mendukakan Tuhan dan berdusta kepada Tuhan, ya begitu-begitu. Makanya jangan bernasar, Alkitab katakan, jangan bernasar kalau tidak kamu buai. Kamu abang pokok, dong kalian baju kudukumu. Itu Alkitab yang bilang, bukan saya. Kenapa Alkitab yang dalam nasar kolangan dewata, kamu abang pokok. Ya, kalau ambil itu nampak kawanan kini lo pakawanan. Jangan sebut-sebut. Karena Tuhan pasti menuntut apa yang kamu janjikan itu. Kena tuntut dewa karena tembelang buai. Nah, dalam kehidupan juga mungkin banyak hal yang kita alami. Jadi mereka pergi memberikan 2 kali korban bakaran. Pagi dan petang. Selain itu mereka juga masih memberi persembahan sukarela yang dibawa setiap saat. Persembahan sukarela yang dibawa setiap saat. Juga korban untuk pesta-pesta hari raya suci dan hari raya pondok daun yang mereka rayakan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Ya ke dirang ni mana pain de Pak Basan kadan na puang matua na palanda Imam Esra lako kumbongan na puang matua baktu di kuato Israel. Dan siaraka gaitnya dan siaraka di kadan na dewata tarang ya kita temo. Duka menjadi pepak guru. Siapa pakilala laku kita soal. Mengapa? Karena bukan hanya umat Israel yang dituntut Allah untuk memberi persembahan, tetapi juga bagi kita sebagai umat Israel baru. Memang kita tidak perlu lagi memberikan persembahan korban bakaran. Tak mau kita saiki membawa manuk taraka, beke taraka, baik taraka, tapalangan nih. Ya mesbah di pemalaran langan pong matua di tunubuku dibakar habis, itu namanya korban bakaran. Ya. Jadi sekali lagi kita tidak perlu memberikan persembahan korban bakaran. Mengapa? Karena Tuhan Yesus telah menebus tuntas segala dosa manusia. Jadi persembahan bakaran dilakukan oleh orang Israel untuk Tuhan adalah untuk memperbaiki atau penebusan dosa. Tapi totemo tak imunya. Akayatu dosata kasalan kasalatta jo ola malabi na puang matua nenek tapogaulan penonong na katuatta kyallo umulai buangan kadatta umulai pesiparatta umulai pak palakota seperti khotbah hari Minggu yang lalu bahwa kita ini sudah tanyamo mulutta ya deto saya buka kudukta sudah najis ya toh kada yoki solata patasi tulak-tulak tamanay no
mulut kita ini sudah najis. Dan itulah Yesaya pasal 6 katakan, Tuhan, aku tidak layak lagi di hadapanmu, sebab mulutku ini sudah najis. Tapi Tuhan katakan, tidak, aku akan menaruh bara di mulutmu dan menyucikan engkau. Dan siapapun yang kuutus, engkau telah kuutus, pergilah kamu. Tanya manda moya puduk, temo, najis. Tapi buka penawa. Dan yang lebih parah lagi, laku anak-anak dan kita orang tua yang punya HP. Terlalu najis kita. Dengan jari-jari kita ini sudah najis sekali. Ya. Sudah tidak layak lagi untuk menyembah Tuhan. Ya. Karena apa? Di HP kita ketik kata-kata kotor, kata-kata yang menyakitkan orang lain, diposting dengan istilah apa tuh sih sama? Status. Boleh. Aman di yang lain. Ya. Mulai mengetik kata-kata kasar, mulai mengetik kata-kata menghina orang lain, ya, pasang status dan lain sebagainya, lalu dikirim ke A, kirim ke B, najis sudah tangan kita itu, ya. Dan tidak layak menyembah Allah kau dia di sana biasa tianga, wah karena ia mau boyagino temo dengan HP. HP itu bukan untuk yang jahat. Alat komunikasi yang diberikan. Saya juga sering membaca di FB-nya orang-orang, statusnya sangat menyakitkan orang lain. Terlalu sering. Kalau mengirim, memposting lagu-lagu dan memposting ayat-ayat Alkitab atau bahkan khotbah ke orang lain, sif. Itu dia. Tapi tadi kita malino kita pabalai solata bilang dari tanah daya dikirim di itu kita kirim statusnya begini begitu. Najis sekali di tangan kita. Bukan firman Allah yang menjadi penuntun bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan Yesus sudah menebus kita dan memberikan kita, ya, keselamatan. Jadi walaupun tadi kita usorong manuk raka baik raka di pemala dituno mampu safoyatu parang takurre sumanga lan penono nakatuata anugerah keselamatan yang Bapak Ibu sudah terima dari Tuhan Yesus. Itu yang harus kita syukuri. Aku tedewatae seperti kata Rasul Paulus, ya. Tanya si pato wasela kalau malabimu. Sama aku mau tahu randa panosan nawat telino. Itu pengakuannya. Tidak layak. Aku kurre sumanga anak Tuhan kesalamaran. Ibol rarana kuang Yesus umbasai dosaku sehingga saya menjadi baik. Itu yang disyukuri. Karena itu, ya, pertanyaan bagi kita ialah, biasa tahu sejarah di Pokada itu ya, kende kasere padang taburana padang lepat. Si bande dikato, si timba dikapada dikato, cuaco raka. Kesangsa rupiah dipersembahkan langan dewata. Anna makpuloton ratu lite asel padang pas. Sebandingkah pengorbanan Yesus yang menyelamatkan Bapak Ibu dan saya dengan uang 1.000 rupiah masuk dalam tangan atau memberi persembahan kepada Dia. Kalau Bapak Ibu menghitung-hitung pembangunan bait suci yang dilakukan oleh Salomo, talenta emas yang diberikan oleh orang-orang itu persembahan sukarela luar biasa. Bisa dibayangkan waktu itu nak tak pada nak akak lah di maparnya pian kita, tapi mereka tidak merasa bingung.
Saya katakan dalam khotbah di rumah tangga kemarin. Bagaimana memberikan persembahan untuk rumah Tuhan. Pembangunan rumah Tuhan. Di pajalan amplop. Dan masing-masing mengambil menurut kemampuannya. Ternyata dalam sidang pertama majelis gereja hanya 4 yang kembali. Kalau dalam bacaan kemarin kitab Hagai itu ya memberi persembahan untuk pembangunan rumah Tuhan membawa berkat dalam kehidupan kita. Nah kuah matua puan pembuangan sandak-sandak ki pelomata ina penono na katuambu. Ya. Di patorona te batu yete untuk pembangunan rumah Tuhan. Ya tomo to labuni kita iku lorong tambah na puang matua tanah ambula membuah. Jadi perenungan yang tanah tete membuah barangkali juga perlu kita bertanya-tanya. Ya. Secara kak kilalai dewata ya, lan penono na katuak. Bulan rencana jika Tuhan berkenan bulan November lepas akan dilakukan pendewasaan jemaat di sini. Seberapa besar kesadaran kita untuk pembangunan rumah Tuhan dalam rangka peresmian jemaat? Itu menunjukkan bahwa yang utama dalam kehidupan kita bukan Tuhan, tetapi diri kita sendiri. Pengorbanan Kristus telah menjadi dasar bagi kita untuk selalu memberikan rasa syukur kita dengan sukacita. Dalam segala hal, kalau orang Israel pagi dan petang ditambah dengan persembahan sukarela, pada hari Minggu mau kita nak kumpulan rumah tangga. Jadi pakawanan persembahan langan dewata. Karena apa? Tuhan juga mengatakan jangan menghadap Tuhan dengan tangan hampa. Mak palang lobang. Jangan. Itu firman Tuhan. Jadi harus juga ada. Jadi jika kita ingin gereja yang hidup, maka pertama-tama yang harus dilakukan adalah mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Yaitu dengan bersedia memberi persembahan untuk pembangunan mezbah atau pembangunan rumah Allah. Di samping gedung gereja ini sebagai rumah Allah, juga tubuh kita, Batang Kaleta, sebagai rumah Allah yang harus dibangun ya dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Namanya pembangunan rohani. Ya, jadi ini pasti lawan. Lan kenal nak kata. Amin.